Kita bergantung kepada Allah melalui orang yang paling dia sayang, Rasulullah sallallahu alaihi. Ternyata buka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama buka Quran waktu mahar nikah. Yang kedua waktu di rumah sakit ICU tak mati-mati. Tolong ceritakan masa kecil abang. Abang dulu dek main di warnet sampai 3 hari nggak pulang. Kalau adik gimana? Kalau adik bang waktu itu dilarikan pacar adik, seminggu nggak pulang. Ya, hari ini sedang membuat kenangan masa kecil. Saya pun punya kenangan luar biasa di Sungai Liat ini. Kenapa? Baru inilah macam ceramah di padang mahsyar. Menenangkan hati. Ibu-ibu yang hatinya galau karena minyak naik, banyak-banyak selawat. Bapak-bapak yang galau karena payah solar, banyak-banyak bersolawat. Buktinya saya setelah bersolawat agak dingin sedikit. Yang menurunkan ketenangan ke dalam hati itu siapa? Allah. Yang punya hati siapa? Allah. Maka banyak-banyak bergantung kepada Allah. Tapi kita bukan orang hebat. Kita bergantung kepada Allah melalui orang yang paling dia sayang, Rasulullah sallallahu alaihi. Baca Quran tak sama dengan baca bahasa Indonesia. Safari dakwah bersama Ustadz Abdul Somad. Sekarang saya robah hurufnya. Kira-kira paham atau tidak? Safari dakwah bersama Ustadz Abdul Somad. Sama kan? Kalau bahasa Arab nggak bisa. Mentang-mentang udah ngaji, baru tobat, baru hijrah, lalu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah, sholawat dan salam. Nggak bisa. Ada huruf sa, ada huruf so, ada huruf tha, ada huruf sya. Itu belajarnya ketika belajar tajwid. Ibu kalau belajar gurunya perempuan, bapak kalau belajar gurunya apa pula guru kalian perempuan? Kartal. Gurunya laki-laki. Karena belajar tajwid itu nanti ada makharijul huruf fa, lu tak betul bacanya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Rupanya dia tak belajar tahsin, tak belajar tajwid. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu esa. Beda kul dengan kul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya tak pernah ngaji. Ada orang bawa mobil di Bangka Belitung. Bawa mobil sampai ke lampu merah, berhenti dia. Begitu lampu itu hijau, berhenti pula dia, tak maju, tak mundur, tak ke kanan, tak ke kiri. Apakah orang yang ada di belakang dan di samping itu marah sama dia?
tidak marah. Kenapa orang itu tak marah? Karena tertulis di atas belajar. Ibu kalau ngaji mau tak orang marah, tulislah di atas belajar. Kenapa kalau mau orang tak marah salah ngaji, apalagi di bulan Ramadan, nanti pas acara tadarus, tulis itu belajar. Insya Allah. Tapi ingat, di bawah tulisan belajar itu ada dalam kurung hanya 9 kali pertemuan. Setelah itu dapat SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengaji. Mulai dihitung salah benarnya. Maka insya Allah anak-anak, bapak ibu semua bacaan Qur'annya saya yakin husnuzon sudah benar insya Allah. Amin ya rabbal. Ada orang-orang yang ketika diperiksa matanya ternyata buka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama buka Quran waktu mahar nikah. Ketemaknya kalau nanti nikah maharnya Quran juga kau buka-buka dulu, mana tahu nanti halamannya hilang kena marah mertua pula. Yang kedua, waktu di rumah sakit ICU tak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Datanglah Ustaz, dibacakan ayat kursi tak mati, dibacakan yasin tak mati, dibacakan tahlil tak mati, diambil Quran dibukakan mati. Seumur hidupnya 2 kali, itulah biji matanya nengok Quran. Ibu ketawa ditahan sikit, jangan dilepaskan kali, takutnya keluar dari atas, keluar dari bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cuman ingin mengajak kita berpikir, Pak. Pulang dari sini berjalan, naik motor, naik mobil, betul juga kata Ustaz Somad tuh. Aku sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok TV, sikit-sikit nengok TV, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok. Tapi Quran kok aku tengok sikit-sikit. Yang pandai berceramah, bertausiah, adik-adik buat vlog video pendek. Saudaraku dimanapun berada, sikit-sikit nengok handphone, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok TV. Kenapa nengok Quran sikit-sikit? Upload. Buat TikTok. Bagus. Aku tak pandai bercakap Pak Ustaz, pernah ku coba buat vlog tak jadi karena menggeletar. Buat baju kaos panjang, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok laptop, sikit-sikit nengok handphone. Kenapa nengok Quran sikit-sikit? Tapi kalau punya baju kaos yang ada tulisannya, jangan dibawa ke masjid. Dibawa pula ke Masjid Al-Hidayah Sungai Liat. Kawan di belakang nengok, senyum dia. Kita kalau ke masjid itu pakai baju yang tak ada bertulis-tulis, macam baju Ustaz Somad yang putih. Cuman resikonya kalau kita pakai baju putih terus di komen orang, Ustaz kok nggak pernah ganti baju? Kepala kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang tidak bisa cuma satu tangan. Berpegang itu mesti 2 tangan. Kalau berpegang satu tangan itu ceramah, megang mikrofon, tak mungkin berdua gini. Kalau kita mau kokoh berpegang 2 tangan, kata Nabi 2 mesti kau pegang. Yang pertama Quran, yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah?
perbuatan Nabi yang tak pernah ditinggalkannya sampai mati. Apa perbuatan Nabi yang tak pernah ditinggalkan sampai mati? Sholat berjamaah. Nabi pingsan disiramkan pakai air, 5 kirbah air dimasukkan ke dalam kulit kambing, disiramkan, begitu terbangun. Apa yang kau ingin ya Rasulullah? Aku ingin sholat berjamaah. Coba kita kalau pingsan sakit disiramkan air terbangun, pas tanya mau apa? Lontong sayur. Mau lontong? Mau lontong. Ibu-ibu pingsan begitu ditanya mau apa? Tas kulit. Keinginannya adalah sholat berjamaah, tapi di Sungai Liat tak usahlah Ustaz cerita tentang sholat berjamaah. Lihatlah, seandainya kita ini semua masuk ke dalam masjid yang udah macam akuarium ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di dalam, kalian kan nggak tahu macam mana rasanya melihat dari luar kan? Kami sedang melihat ikan mas koki. Ada macam ikan cupang. Begitulah masjidnya kecil sampai tak muat, tapi kalau sopnya nyambung, maka yang di halaman masjid pun tetap dapat pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka itulah dibuat teras-teras cantik indah. Warna masjidnya pula hijau pucuk pisang. Masya Allah, sejuk mata kita. Kata Nabi paling bagus warna hijau. Makanya kita tengok jubah para habaib, sorban mereka hijau. Kenapa? Karena dengan menengok hijau itu sejuk mata menengok hijau. Sampai pagar-pagar pun dibuat warna hijau, sampai pamflet taman kanak-kanak sampai hijau. Hijau. Kenapa karpetnya merah, Pak Ustadz? Biar supaya jamaah bersedekah pakai duit warna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Masjid Al-Hidayah Sungai Liat ini penuh terus sholat berjamaah? Saya dari Sabang sampai Papua tausiah, dari Sabang sampai Raja Ampat saya ceramah, di Pulau Sabang saya ceramah, di Raja Ampat saya ceramah. Nama bupatinya Pak Abdul Faris waktu itu. Ceramah berkeliling sampai ke Fak-Fak, dibawa oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Pergi pula ke entah mana-mana. Singapura tak masuk, Hong Kong tak masuk. Sudah banyak tempat lah saya ceramah. Tapi biasa kita mengingat ceramah itu kalau yang agak unik-unik itu kita mudah ingat. Bangka Belitung nih sampai mati saya ingat. Kenapa? Gubernurnya azan. Azan. Insya Allah kalau yang azan itu, kenapalah masjid kita tak ramai? Karena yang azan atu-atu yang udah azan dari tahun 80 dulu. Hayya sholat.
Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai selesai nggak? Tapi kalau gubernur yang azan, ayyala salat, langsung datang kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang kepala tak ada kepala langsung. Mudah-mudahan anak bapak ibu jadi gubernur. Kenapa lah masjid tak ramai? Yang azan petugas di kantor diangkat, dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang azan. Ayalah salah. Sampai akhirnya satu hari di kantor polisi lain bunyi azan, ayalah salah. Semua polisi datang, rupanya yang azan Kapolda. Langsung semua Kapolres dengan Kapolsek siap. Itulah pentingnya pemimpin-pemimpin itu sholat berjamaah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini di samping Masjid Al-Hidayah ini ada pohon kayu besar yang dilobangi dikasih kulit kambing. Apa namanya? Itu sebelah kiri. Saya kalau udah nengok beduk itu, ingatlah saya waktu kecil 40 tahun yang lalu. Saya kalau maghrib, kawan-kawan datang jam 6:15, saya jam 6 udah sampai ke masjid. Kenapa? Lomba mau duduk di dalam. Pas datang kawan saya, kau tak boleh masuk, aku udah duluan. Ciptakan kenangan masa kecil yang tak terlupakan. Saya punya kenangan masa kecil. Apa kenangan usaha masa kecil? Aku tidur dalam beduk. Jangan sampai anak-anak kecil kita punya kenangan, pasti tanya sama bininya, "Bang, tolong ceritakan masa kecil abang." Abang dulu dek main di warnet sampai 3 hari nggak pulang. Kalau adek gimana?
Kalau adik bang waktu itu dilarikan pacar adik, seminggu nggak pulang. Ciptakan kenangan masa kecil. Orang Sungai Liat hari ini sedang membuat kenangan masa kecil. Saya pun punya kenangan luar biasa di Sungai Liat ini. Kenapa? Baru inilah macam ceramah di padang mahsyar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipasang atap di atas, itu direkam muka Ustadz itu hitam karena gelap dia. Tapi kalau begini nampak terang cerah. Nanti pas orang nonton, Masya Allah wajah Ustadz bercahaya ya. Dia tak tahu keringat meleleh basah tisu. Ini namanya geladi kotor pada mahsyar.